Jadi di sini kita akan melaksanakan kuliah toksikologi ya. Mohon maaf sebelumnya karena belum bisa offline karena sedang berada di luar kota, jadi kita melakukan secara online dan dilakukan sekaligus ya, karena memang untuk mengefisienkan waktu. Oke, di sini kita akan membahas tentang toksikokinetik. Jadi untuk toksikokinetik sendiri ini apa dan bagaimana apa namanya untuk ininya mekanisme terkait dengan toksikokinetik itu sendiri itu apa? Oke, jadi sebelum masuk ke sana kita harus tahu dulu mulai dari ini ya, mulai dari apa namanya, mulai dari fase eksposisi, toksikokinetik sama toksikodinamik. Karena pada dasarnya toksik apa namanya toksikokinetik itu lebih kepada suatu zat yang dapat menyebabkan efek toksik pada tubuh. Di mana dalam pengujiannya sendiri itu berarti kita harus tahu dulu bagaimana mekanismenya sampai bisa masuk ke dalam tubuh, kemudian apa yang dipengaruhi hingga membuat efek. Ini kurang lebih sama semacam seperti farmakokinetik, bedanya ini adalah toksin ya, atau toksoid yang menjadi apa namanya sumbernya. Kalau farmakokinetik itu lebih kepada obat, kalau ini adalah toksikan yang bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi kita melihat uh, mulai dari apa namanya, mulai dari uh, dasar bahwa suatu toksikan itu bisa masuk dan bagaimana perjalanan dalam tubuh. Nah, jadi intinya sih toksikokinetik itu adalah perjalanan toksikan atau zat yang berbahaya ke dalam tubuh. Nah, setelah masuk dalam tubuh, itu bagaimana tubuh kita itu menangani zat-zat berbahaya yang masuk dalam tubuh dan mulai dari zat tersebut itu masuk sampai akhirnya keluar. Di dalam tubuh itu mengalami proses apa saja, nah itu bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi pada dasarnya itu proses toksikokinetik itu kalau misalnya kita lihat pada gambar, nah kita misalnya lihat pada gambar itu, nah pada gambar itu eh, kita melihat mulai dari fase eksposisi, kemudian fase toksikokinetik sama fase toksikodinamik. Di mana mulai dari fase eksposisi itu ini kontak pertama lewat tubuh, apakah melewati mulutkah, jaring kulit, mulut ataupun kulit ataupun sistem saluran pencernaan seperti yang kita bahas pertemuan sebelumnya bahwa untuk toksikan itu bisa masuk ke dalam tubuh itu bisa melalui beberapa jalur dan yang paling utama mulai dari jalur pencernaan, kemudian kulit dan juga yang lain. Nah, dari fase eksposisi ini biasanya terpengaruh apakah dari sediaannya itu yang berbentuk mulai dari sediaan dari sisi farmaseutiknya ataupun uh, bentuk langsungnya atau zat aktifnya yang terlarut. Nah, jadi bisa dalam dua fase itu, di mana mulai dari fase farmaseutiknya itu juga akan mengalami hancuran pelepasan dari pembawanya, baik zat tambahan ataupun bahan yang lain, baru kemudian zat aktif masuk ataupun bisa langsung zat aktif sendiri yang bisa langsung jadi apa namanya langsung masuk ke dalam tubuh. Nah, zat aktif ini tersedia untuk diabsorpsi mulai dari ketersediaan farmaseutiknya, jadi absorpsi, kemudian distribusi, biotransformasi atau metabolisme, kemudian eh, ekspresi, di mana pada fase distribusi itu akan bisa berubah menjadi deposisi, artinya itu bisa berubah bentuk dan menjadi apa namanya bisa menjadi bentuk lain sehingga bisa dialihkan ke atau bisa masuk ke dalam sel. Kemudian ada fase toksikodinamik, tapi kita lebih kepada fase toksikokinetik karena dinamik ini adalah berkaitan dengan efek yang ditimbulkan. Nah,
Pada fase eksposisi ini terjadi kontak antara xenobiotika dengan organisme atau dengan lain kata terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Nah, rutenya yang seperti kita jabarkan yang lalu mulai dari kulit, paru-paru, saluran cerna ataupun injeksi secara langsung. Oh ya, mumpung saya ingat, bentar ya, mumpung saya ingat untuk absen. Jadi sambil saya menjelaskan, kalian juga isi absen karena kadang terlupa. Kayak beberapa mata kuliah itu kadang terlupa. Jadi jangan lupa absen ya. Kelas A dan kelas B ya? Betul ya? Iya. Benar, Pak. Oke. Nanti sambil ini kan, karena saya ingat yang lalu tuh sempat lupa. Kelas B bukan kelas. Ini tentang toksik. Ya, silakan sambil dibuka ya. Sambil absen. Oke, sudah saya buka ya. Silakan kalian untuk absen. Nah, jadi tadi kita sampai mana? Oke, sampai pas eksposisi ya. Nah, kemudian dari fase toksikokinetik, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekspresi. Kalau misalnya kita melihat untuk dari kecepatan mulai masuknya sampai bisa kita lihat masuk ke dalam aliran darah. Kemudian dari di sini kita lihat mulai dari ekstravaskulernya, kemudian setelah mengalami ekskulernya itu baru kemudian masuk ke absorpsinya, kemudian melewati darah, kemudian terjadi efek distribusi karena sampai akhirnya setelah terdistribusi melalui darah maka akan dimetabolisme melalui sistem mulai dari pencernaan, hati dan sistem pencernaan yang lain kemudian dieliminasi. Nah, di sini biasanya mulai dari fase absorpsi, distribusi dan metabolismenya itu juga akan bisa menimbulkan efek toksik karena biasanya beberapa zat atau senyawa itu akan termetabolisme hingga membentuk metabolitnya yang aktif sehingga menimbulkan efek toksik. Nah, dari toksikan itu ada yang berupa metabolit aktif dan ada metabolit inaktif, di mana metabolit yang tidak atau tidak aktif itu maka akan dikeluarkan atau tereliminasi. Nah, sedangkan metabolit aktifnya ini yang akan memberikan efek. Ya. Kemudian kita lihat kecepatannya, karena biasanya dalam sistem itu pasti ada yang dikeluarkan. Karena pada dasarnya kalau misalnya tertinggal, itulah yang akan dapat menimbulkan efek toksik. Ya. Nah, absorpsi ini proses perpindahan racun dari tempat pemajanan melintasi membran tubuh dan masuk ke dalam darah. Nah, jadi ini berdasarkan apa pertimbangan mulai dari waktu dan jaraknya. Karena untuk sampai ke suatu sel atau target tertentu itu perlu waktu dan juga ada jarak yang memisahkannya. Kemudian kecepatannya seberapa cepat sampai suatu toksikan itu dapat masuk dan memberikan efek. Dan kecepatan absorpsi ini merupakan faktor penting dalam kaitannya dengan ketoksikan sebuah racun. Pada dasarnya semua setelah waktu, jarak, dan kecepatan itu juga berdasarkan bagaimana suatu toksikan dapat melewati atau menembus membran biologi. Nah, jadi perlu kita pahami dulu, kita buka sedikit terkait dengan membran sel yang ada pada tubuh, yaitu kita tahu untuk membran sel tersendiri itu ada berupa lapisan gugu ganda fosfolipid ya, dan bentuk lapis gandanya ini karena sifat fisika dan kimia dan interaksinya dengan molekul air. Fosfolipid ini bersifat antipatik yang terdiri dari daerah nonpolar, lipofilik dan daerah polar hidrofilik.
Jadi kalau misalnya kita lihat pada bagian di atasnya itu ada bagian fosfolipid, kemudian ada bagian hidrofilik ya. Jadi bagian yang apa namanya, kalau dari hidrofilik itu berarti yang suka air, dan ada juga bagian yang hidrofobik atau yang tidak suka airnya, biasanya itu berupa bagian lemak atau lipid. Nah, ini kita lihat mulai dari komponennya, dari fosfolipid sampai ini ya, glikolipidnya itu. Ini bisa dilihat pada gambaran strukturnya itu. Ini merupakan daerah, kalau dari daerah lipofilitnya itu merupakan rantai asam lemak, dan daerah hidrofilik merupakan fosfat atau kolin dan etanolamin. Dengan sifat di atas, fosfolipid akan membentuk lapisan ganda bila ada di dalam lapisan air, dan bagian ujung polar akan menghadap ke lapisan air, dan bagian non polar akan saling berhadapan. Untuk membran biologis sendiri ini merupakan membran biologi yang bersifat semi permeabel terhadap racun. Perlintasan senyawa racun pada membran bergantung pada sifat fisika kimia racun, seperti ukuran partikel, keterlarutan dalam lipid, kemiripan dengan molekul, endogen, dan keluaran muatan. Nah, bagaimana racun dapat melintasi membran biologi? Jadi mekanisme absorpsi racun itu ada filtrasi melalui pori. Jadi dia meresap melewati bagian-bagian pori, kemudian terdapat difusi pasif melalui fosfolipid membran, kemudian transfer aktif yang membutuhkan energi, dan difusi yang dipermudah sampai fagositosis dan pinositosis. Nah, jadi kalau mulai dari filtrasi melalui pori itu mulai dari bagaimana toksikan itu dapat melewati pori-pori, kemudian dia dapat berdifusi pasif melalui fosfolipid, kemudian transfer aktif, kemudian difusi yang dipermudah dengan fagositosis dan pinositosis. Jadi ini yang modelnya itu akan membentuk suatu apa namanya, proses fagositosis ya, permakanan sel. Nah, tempat absorpsi racunnya itu mulai dari kulit, dermis, paru-paru, saluran cerna. Nah, jadi kalau kita lihat mulai dari struktur dari kulit, paru-paru itu mulai dari bagian obat ya, masuk ke bagian paru-paru itu, kemudian ada juga lewat kulit bagian alveolar biasanya. Ujung-ujungnya pasti akan melewati darah, dan inilah yang akan sampai atau diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian saluran cerna, tempat absorpsi racun yang paling penting. Adanya perbedaan pH di setiap bagian saluran cerna mempengaruhi keefektifan absorpsi racun pada bagian tersebut. Adanya pengaruh dari asam lambung, enzim yang ada dalam lambung, serta flora khusus dapat mempengaruhi potensi ketoksikan suatu racun yang diabsorpsi melalui saluran cerna. Contohnya saja kayak bisa ular yang diberikan secara oral tidak akan memberikan efek toksik sebagaimana yang ditunjukkan bila diberikan secara intravenous. Makanya kalau misalnya kita lihat eh, apa namanya, karena untuk bisa ular itu kan protein ya, dan protein itu kalau melewati saluran cerna itu biasanya akan terurai karena adanya enzim saluran pencernaan. Nah, makanya kalau kita lihat kayak gigitan ular itu kan dia langsung kayak menembus jaringan dan masuk ke sistemik atau melalui darah kan, tanpa melewati enzim saluran pencernaan. Makanya kalau di sini tidak akan apa namanya, tidak akan memberikan efek jika diberikan secara oral untuk bisa ular. Nah, terus kita lihat mulai dari darah dengan pH 7 dan urin. Di sini membrannya terdifusi ya. Jadi biasanya dengan ukuran 1 mikromolar, dan itu akan menembus membran di nefron. Kemudian ini contohnya kayak trimetamin ya, obatnya itu akan menembus membran dengan kondisi demikian. Nah, kinetikanya itu kalau misalnya kita lihat dari apa namanya, persimbangan kadar dari mikrogram yang terabsorpsi itu akan seiring dengan berjalannya waktu. Ya, jadi ini
kinetik absorpsinya itu mulai dari kadar racun plasma, mikrogram per mili, kemudian dengan seiring berjalannya waktu maka akan mengalami proses yang harusnya tereliminasi. Semakin dekat kadarnya maka akan semakin besar pula konsentrasi yang terjebak di dalam tubuh. Ini kalau saat racun masuk dalam darah, ini akan melewati membran absorpsi dan itu disebut dengan biofase. Nah, kemudian absorpsi racun dari paru ini langsung menuju pas darah, paru tanpa diedarkan ke seluruh tubuh dan jumlahnya paling banyak. Absorpsi racun dari kulit ini langsung menuju ke daerah perifer, kemudian apa namanya menuju bakteri pada kemudian absorpsi racun dari saluran cerna ini akan masuk ke pembuluh darah di sekitar usus lalu menuju vena portal yang merupakan sistem pasok hati dan yang berasal dari saluran cerna. Oke. Ini untuk yang absorpsi. Sampai sini yang ditanyakan dulu mungkin. Ada yang bertanya dulu? Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke. Jadi pada dasarnya kalau absorpsi itu, saya ulangi lagi ya, itu bagaimana bisa obat racun itu bisa masuk terserap ke dalam tubuh dan dari perubahannya itu dapat berupa apa namanya racun itu bisa masuk dalam tubuh itu melewati membran. Kemudian prosesnya itu terdiri dari 5 mekanisme tadi, mulai dari yang difusi, kemudian transport aktif, dan akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi itu yang perlu dimasukkan karena ini bagaimana racun itu bisa terserap ke dalam tubuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, sekarang distribusi racun. Nah, jadi saat sudah masuk, apa nih yang terjadi pada racunnya itu? Jadi, nah, racun itu setelah masuk dan masuk ke dalam sistem atau darah, dia akan berpindah racun dari darah ke suatu tempat di dalam tubuh. Nah, ini berarti dia ke target yang dituju, biasanya ke sel-sel tertentu. Nah, biasanya ini akan terjadi biofase atau tempat interaksi antara racun dan tempat aksi tidak terdapat dalam sirkulasi darah dan bahkan berada dalam jaring tertentu. Nah, ini prosesnya ya. Jadi distribusi racun itu akan mengalami proses yang namanya biofase, kemudian akan menimbulkan efek toksik. Nah, tempat distribusinya itu bisa mulai dari cairan tubuh, mulai dari cairan tubuh ini karena penting karena kita harus tahu dulu mulai dari cairan tubuh yang berdekatan dengan luas penyebaran racun dari tubuh. Karena sebagian besar tubuh kita memang terdiri dari banyak cairan, sekitar 70-80%. Nah, antara kaitan terhadap racun dalam plasma dan luas penyebaran racun dalam tubuh dapat dikuantifikasikan sebagai parameter yang disebut dengan volume distribusi. Nah, jadi kalau istilah dengan volume distribusi itu berarti memang berapa besar suatu konsentrasi suatu zat baik itu obat ataupun toksikan itu dapat berada atau berada dalam plasma dan luas penyebaran dalam tubuh. Kemudian ada protein plasma. Nah, ini kalau kita lihat dari gambarannya itu pada yang kedua itu mulai dari cairan sampai protein plasma ini racun yang berikat dengan protein plasma akan tertahan pada rongga vaskuler sehingga tidak dapat segera distribusikan ke wilayah ekstravaskuler.
lebih bersifat sebagai depo atau memang tertahan ya, dan memiliki makna toksikologi yang khusus karena reaksi toksik yang parah dapat terjadi bila racun tersebut didesak oleh senyawa lain sehingga racun dapat bebas ke dalam sirkulasi. Kemudian hati dan ginjal, ini merupakan gudang penyimpanan racun yang sangat poten karena keduanya memiliki kapasitas yang tinggi dalam mengikat zat kimia dan merupakan tempat terpenting bagi eliminasi berturut-turut sebagai tempat metabolisme dan juga ekskresi. Karena sebagai kita tahu bahwa hati dan ginjal ini punya fungsi, yaitu fungsi pertahanan dan fungsi eliminasi. Kemudian ada lemak, ini sifatnya lipofil, merupakan daerah yang mudah dimasuki oleh racun yang memiliki sifat yang lipofil juga. Seperti kita tahu bahwa like dissolve like ya, jadi sesuai dengan karakternya atau sifatnya. Lemak berperan sebagai pelindung terhadap ketoksikan suatu racun. Kemudian bisa juga di tulang, ini merupakan gudang penyimpanan beracun seperti klorida, strontium, dan timah. Kemudian 10% kimia yang masuk dalam tubuh disimpan di dalam tulang. Nah, kemudian ada metabolisme. Jadi ada istilah namanya takrib. Ini takrib kan sebagai perubahan hayati, biotransformasi zat kimia toksik menjadi suatu metabolit yang secara kimia berbeda dengan zat hidupnya dalam diri makhluk hidupnya. Jadi istilah metabolisme, nah ini disebut dengan takrib ya, atau biotransformasi. Dan dari definisinya itu maka dari yang kondisinya kan sudah masuk racunnya itu kemudian dialirkan ke tempat sasaran dengan proses distribusi. Nah, setelah sampai ke tempat sasaran atau organnya, maka apa yang terjadi? Nah, jadi ternyata racun itu mengalami perubahan bentuk struktur molekul akan mengakibatkan perubahan sifat fisika kimia, fisika kimia zat induk dan metabolitnya. Akibatnya metabolit memiliki keterlarutan dalam air atau lipid dan afinitas dengan jaringan dan aktivitas kimia yang berbeda dengan zat induk. Hasilnya adalah perubahan toksikan zat induk sehingga respon toksik makhluk hidup terhadap racun juga akan berubah. Ini sebagai contohnya itu adalah etilen glikol ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ternyata perubahannya itu dari etilen glikol itu perubahan mayornya itu akan berubah menjadi karbon dioksida, sedangkan kalau perubahan minornya itu bisa menjadi asam oksalat. Nah, dimana yang kita tahu bahwa ternyata asam oksalatnya ini akan berpengaruh karena bisa menimbulkan batu ginjal. Kemudian ini contohnya itu, jadi mulai dari senyawa bahan itu akan pada saat bermetabolisme bisa berubah menjadi bentuk yang metabolit reaktifnya ataupun metabolit yang stabil. Nah, kalau misalnya dalam bentuk metabolit stabil itu bisa didetoksifikasi dan bisa dikeluarkan oleh urin. Sedangkan kalau misalnya reaktif maka akan terjadi proses kembali. Jadi proses kembali itu bisa berubah jadi konjugat antigenik, kemudian dapat merusak jaringan atau berubah DNA. Dan di sini biasanya yang banyak jadi itu sampai
Halo, cek, cek, cek. Iya, Pak. Ya, udah bisa ya, udah bisa masuk ya. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Bentar saya share lagi ya. Memang jaringan di sini kurang begitu bagus ya. Jadi agak susah untuk ini. Hmm, Tadi sampai mana ya? Yang kalian dengar tadi ya? Di gambar metabolisme toksikan, Pak. Metabolisme toksikan. Lihat ya, metabolisme toksikan. Yang nomor 28, Pak. Nomor 28. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk metabolisme toksikan mulai dari bahan bahan asin ya dianggap racun itu bisa menjadi dua, bisa menjadi metabolit yang stabil sama metabolit yang reaktif. Nah, kalau misalnya metabolit yang stabil itu akan didetoksifikasi dan dieliminasi melalui urin, sedangkan kalau yang reaktif metabolit itu akan ini ya akan mempengaruhi atau gagal detoksifikasinya sehingga dapat berubah menjadi antigen konjugasi, kemudian dapat menyebabkan kerusakan DNA dan juga akan merusak kerusakan jaringan. Kalau misalnya antigen konjugasi akan mengaktifkan respon imun karena ini berhubungan dengan antigen ya atau antibody generator. Kemudian kalau misalnya kerusakan DNA itu dapat berupa mutasi dan juga kanker. Nah, kalau misalnya mutasi itu berarti terjadi perubahan struktur komponen dari DNA, sedangkan kalau misalnya cancer itu perbanyakan pembacaannya itu akan menimbulkan pembelahan yang secara terus-menerus. Sedangkan kalau misalnya kerusakan jaringan itu bisa melalui proses nekrosis atau kematian sel. Nah, kematian sel ini bisa akibat dari perusakan inti selnya atau juga dapat kerusakan dari membran selnya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat mulai dari racun atau zat kimia toksik ini, mulai dari zat toksik alamiah, zat senyawa pencemar ataupun zat tambahan, ini akan melalui sistem enzim dan enzimnya itu yang terletak di hati, ginjal, usus, kulit ataupun testis akan berubah menjadi metabolitnya. Nah, mekanismenya bisa melalui mekanisme fase 1. Fase 1 itu ada oksidasi, ada reduksi atau hidrolisis. Kalau oksidasi berarti penambahan gugus O atau oksigen, kemudian reduksi itu pengurangannya, hidrolisis itu berarti penghilangan gugus A-nya. Gugus A2 ya. Hidrolisis. Kemudian kalau konjugasi ini glucuronidasi, solutasi dan glutathione. Nah, kemudian metabolitnya itu bisa berupa zat yang lebih polar. Nah, atau juga bisa kalau bersifat lebih polar maka itu akan menyebabkan atau kondisi sifatnya itu kurang toksik. Sehingga kalau misalnya sudah sifatnya polar atau kurang toksik maka akan dikeluarkan. Sedangkan kalau misalnya lebih kurang polar atau lebih toksik maka akan mengalami redistribusi dan bisa saja itu bisa dapat menyebabkan efek toksik. Contohnya saja kayak misalnya benzen ini mengalami proses fase 1 yaitu oksidasi ya. Kemudian akan berubah menjadi fenol. Kemudian fenol ternyata masuk dia ke fase 2 konjugasi itu akan berubah menjadi fenil sulfat. Dan kalau misalnya kita lihat ternyata fenil sulfat ini memiliki efek yang toksik terhadap. Nah, ini untuk beberapa Mayor ya, reaksi biotransformasi mulai dari fase 1, fase 2, ada oksidasi, reduksi, hidrolisis, hidrasi, kemudian dehalogenasi,
Kemudian kalau fase 2 itu ada sulfation, glucuronidation, glutathione conjugation, acetylation, dan amino acid konjugasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme racun mulai dari racun, kemudian enzim, sel tempat metabolisme racun. Nah, kemudian ada faktornya mulai dari faktor intriksi racun, mulai dari kelipofilian, ikatan protein, stereoisomer atau chiral, dosis, jalur pemberian. Pada dasarnya menentukan kadar zat racun pada peserta aktif enzim yang terlibat dalam metabolismenya. Kemudian faktor fisiologi, ini berkaitan dengan variabilitas kecepatan dan jalur metabolisme racun antar individu dan dalam individu. Kemudian perbedaan genetik, perbedaan jenis makhluk hidup terjadi pada metabolisme fase 1 dan fase 2 baik kuantitatif, ini jalur metabolik sama kecepatannya berbeda, maupun kualitatif ya, jalur metabolik yang berbeda. Ini variabilitas antar jenis makhluk hidup berkaitan dengan metabolisme heksobarbital. Contohnya saja kayak mencit, tikus, anjing, dan manusia. Dimana kalau kita lihat jenis makhluknya ini waktu tidur dalam menit itu 12, 90 menit, sampai 315 menit. Sedangkan waktu paruhnya itu 19 menit, kemudian 140, 260. Ini plus minusnya deviasi ya. Dan metabolismenya itu 16,6, 37 dan 1. Sedangkan manusia itu waktu paruhnya 360. Ini galur mencitnya, ada yang galur ANL, BLBC, Swiss, C57L. Cuma yang paling banyak biasanya dalam pengujian itu BALB dan Swiss. Ini waktu tidur untuk heksobarbital pada aneka ragam galur mencit. Nah, nomenklaturnya ini contohnya ada sitokrom P450. Ini namanya untuk subjenis enzim metabolisme ya. Sitokromnya tahu, kemudian P-nya itu 5 dari familinya 2, subfamilinya itu D, kemudian individual protein dan alel. Alelnya itu tempat berikatannya ya. Kemudian variasi dari enzim metabolisme ya. Sitokrom P450 itu mulai dari CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2S1, 3A4, dan 3. Ini mulai dari rata-ratanya. Nah, kemudian yang kedua itu mulai dari perbedaan jenis kelamin, mulai dari perbedaan kapasitas metabolisme atas pengaruh jenis kelamin. Pada umumnya bersifat kuantitatif, contoh yang bawah itu oleh senyawa organofosfat, parasen. Pada tikus betina ketoksikan senyawa ini 2 kali lebih besar daripada tikus jantan. Parasen ini dimetabolisme menjadi senyawa yang tidak aktif. Kemudian secara umum kapasitas metabolisme jantan lebih besar daripada betina. Nah, ini kalau misalnya kita lihat jika metabolit toksik atau senyawa toksik, kerentanan dari jantan atau betina bagaimana? Dan metabolit lebih toksik daripada senyawa induk itu bagaimana? Nah, kalau betina mungkin lebih rentan daripada jantan, sedangkan jantan mungkin lebih rentan daripada betina. Karena biasanya memang pengaruh dari hormonal, makanya kalau misalnya jantan toksik itu rata-rata menggunakan yang betina. Kemudian usia atau umur, kapasitas metabolisme akan meningkat dari umur bayi sampai dewasa dan selanjutnya akan mengalami penurunan. Hal ini mungkin berhubungan dengan perkembangan biokimia hepatosit atau sel metabolisme di hati. Kemudian 4 faktor farmakologi, induksi dan inhibisi enzim, senyawa yang terkandung dalam makanan atau senyawa yang bersifat toksik lainnya, terkadang juga memiliki sifat lain yang mampu mempengaruhi metabolisme senyawa toksik lainnya dalam tubuh. Pengaruh ini dapat melalui peristiwa induksi atau pemacuan, atau inhibisi atau penghambatan sistem enzim metabolisme senyawa toksik tertentu. Akibatnya apa? Jadi akibatnya itu adalah peningkatan ketoksikan senyawa toksik yang dipacu ataupun yang dihambat. Nah, ini kita lihat senyawa kimia lain. Kalau misalnya ada, maka akan timbul yang namanya interaksi
baik itu induksi maupun inhibisi. Kalau induksi atau meningkatkan itu adalah senyawa toksin dengan sistem termetabolisme oleh enzim akan menyebabkan metabolitnya. Kemudian kalau misalnya induksi maka toksikitasnya lebih besar, toksikitasnya juga akan lebih besar juga, sehingga bisa saja menjadi sangat toksik dan bisa juga tidak toksik. Nah, kalau misalnya inhibisi, ini berarti toksiknya kurang dan itu akan menyebabkan kalau terjadi metabolisme yang tidak toksik, maka kemungkinan akan efek yang ditemukan itu toksiknya itu lebih tinggi. Ya. Jadi akan berbalik. Jadi ini pengaruh dari interaksi. Nah, contohnya itu kita lihat kayak relaksan otot namanya itu soxazolamina. Nah, ini kalau dilihat dari reaksi fase 1 ini ada enzim soxalamina reduktase akan menghasilkan metabolit yang namanya 6-hidroksi soxazolamina. Ini yang bersifat tak toksik dan juga secara farmakologi tidak aktif. Dan kalau ada senyawa yang namanya benzopiren terbukti mampu memicu sintesis enzim salsalamina reduktase. Benzopiren. Nah, artinya dari sisi farmakologi dan sisi toksikologi itu memiliki perbedaan ya. Kalau kita lihat dari sisi farmakologi berarti kita melihat berdasarkan pada pengaruhnya. Fungsinya itu kita melihat dari relaksan otot. Nah, tapi karena adanya benzopiren maka dia tidak mengalami tidak memiliki efek dari. Jadi kalau dari segi farmakologinya maka doxalamina ini dengan adanya benzopiren maka tidak akan berfungsi karena dia tidak toksik dan farmakologinya tidak aktif. Jadi sama-sama tidak menimbulkan. Tapi kalau seandainya hanya salah satu saja dan tidak adanya zat lain atau benzopirennya maka dapat menyebabkan atau dapat memberikan efek tertentu ya. Ini antara interaksi ya oleh enzim inhibisi dan induksi. Jadi kalau kita lihat gambarannya itu kalau untuk yang garis merah ini adalah inhibisi dan eliminasi, dan kalau misalnya lihat dari konsentrasinya itu, konsentrasi darahnya itu dengan di set plasma levelnya itu maka terjadi penurunan akselerasi. Nah, zat pemacu metabolisme racun pada hewan, contohnya golongan xenobacteria yaitu obat, obatnya phenobarbital dan phenytoin, rifampicin, penggunaan atau penjagaan sedatif, hipnotika, antikonvulsan atau antibiotika. Nah, jadi sedatif atau hipnotik ini yang memberikan efek penenang ya, sampai menyebabkan hilang kesadaran sampai tertidur. Kemudian kalau alkohol, contohnya etanol, ini minuman atau disinfektan kulit. Kemudian ada zat tambahan atau makanan hidroksianisol terbutil atau BHA, kemudian hidroksitauena terbutil BHT. Ini penggunaan untuk antioksidan dan makanan, pelarutnya toluen, silen, pelarut zat pembersih dan pembawa lemak. Inhibisi atau penghambatan metabolisme dikatakan bila dalam kondisi in vivo, ex vivo atau in vitro suatu faktor endogen atau eksogen mampu mengurangi kemampuan enzim tertentu dalam metabolisme setelah eksogen. Mekanisme penghambatan metabolisme racun mungkin melalui pengurangan, dapat berupa pengurangan biosintesis enzim atau kofaktornya atau turunannya, kemudian peningkatan degradasi enzim atau kofaktornya, kemudian pembentukan kompleks baik pembentukan kelat ataupun pembentukan yang lain dengan tempat aktif enzim atau kofaktornya secara kompetitif. Kemudian penghambatan komponen-komponen transport sistem multi enzim, misal transfer elektron dalam sistem enzim sikloprom P450 dan
kerusakan stop enzim. Kemudian ada faktor patologi, ini meliputi kondisi dan jenis penyakit merupakan faktor penting dalam menentukan keefektifan metabolisme senyawa toksik. Ini berkaitan dengan aneka ragam penyakit yang dapat mengurangi aliran darah ke tempat metabolisme seperti komplikasi jantung, shock, dan hipertensi atau yang berpengaruh langsung terhadap fungsi organ atau jaringan tempat metabolisme, misalnya hepatitis, sakit kuning, anemia obstruktif, sirosis, kanker hati, kerusakan ginjal, tukak duodenum, dan lain sebagainya. Nah, pada penderita sirosis, menelan DDT karena jalur metabolisme dalam terganggu, maka insektisida ini dalam bentuk itu akan berada lebih lama dalam tubuh sehingga memungkinkan timbulnya efek toksis seperti tremor dan kejang. Kita menelan dalam makanan, justru mungkin penderita akan lebih tahan terhadap efek pseudogenik autotoxin. Nah, kemudian ada istilah pengaktifan hayati atau bioaktivasi racun pangan ditaktikkan sebagai proses perubahan zat kimia yang ada dalam pangan oleh sistem enzim tertentu menjadi suatu metabolit perantara yang lebih aktif daripada zat kimia induk sebelum diaktifasi oleh tubuh. Pengaktifan hayati, metabolit tersebut dikatakan reaktif karena bersifat elektrofil. Makna toksikologi pengaktifan hayati racun pangan adalah bahwa metabolit perantara elektrofil selanjutnya akan berikatan secara kovalen dengan bagian nukleofil yang ada pada jaringan, misalnya gugus superhidril dari glutathione, glutathione, dan cysteine, gugus amino atau hidroksil yang ada pada DNA, RNA, dan protein, sehingga akhirnya menyebabkan luka atau kerusakan seluler akibat timbulnya berbagai wujud efek toksik seperti nekrosis, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Oke, itu untuk metabolisme. Pada dasarnya metabolisme itu setelah masuk ke dalam tempat sel targetnya, maka dia akan mengalami penguraian, baik dia berupa metabolitnya ataupun bentuk lain yang dapat memberikan efek tertentu. Nah, bisa berupa metabolit aktifnya dan juga metabolit yang stabil. Kalau misalnya stabil, maka itu akan langsung dikeluarkan ke ekspresi tubuh, sedangkan kalau bentuknya reaktif itu bisa menjadi 3. Ada yang tadi itu mulai dari yang pada antigen konjugasi itu akan membentuk atau berkaitan dengan sistem imun. Ada yang dia mengubah konformasi DNA sehingga dia dapat membentuk mutasi atau cancer, dan yang ketiga itu dapat langsung memberikan kerusakan pada jaringan, bisa dalam proses atau yang disebut dengan kematian sel atau nekrosis. Oke, sampai sini yang ditanyakan dulu untuk metabolisme. Bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang masuk ke tahap yang terakhir, yaitu ekskresi atau eliminasi racun. Nah, ini adalah perpindahan racun dari sirkulasi darah ke organ ekskresi. Yang diekskresikan adalah metabolit dan ada yang dalam bentuk zat hidup. Nah, jalur ekskresi diantaranya melalui ginjal ke dalam urin yang paling banyak, kemudian sekresi racun ke dalam empedu, kemudian ekskresi ke dalam udara yang terpisah dari paru, kemudian sekresi ke dalam saluran cerna, susu, keringat, ataupun cairan lain. Nah, ekskresi lewat ginjal menerima kurang lebih dari 25% cairan jantung, karena itu ginjal mampu menyaring dan terpejani dengan sel racun dalam jumlah cukup besar. Ekskresi ke dalam air kencing atau urin melibatkan salah satu dari 3 mekanisme, yaitu filtrasi dari darah melalui pori glomerulus, ini penyaringan ya, zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi dan bersifat hidrofil, ini yang akan
diteruskan untuk dikeluarkan. Kemudian difusi dari aliran darah ke dalam tubuls, sekresi aktif, dan sekresi aktif ke dalam cairan tubular atau absorpsi pasif ion ke dalam aliran darah. Pada umumnya, racun yang bersifat basa akan lebih mudah diekspresi apabila urinnya bersifat asam, sebaliknya racun yang bersifat asam lebih mudah diekspresi bila urin bersifat basa. Pengetahuan ini tentunya sangat penting bagi terapi penawar racun. Ini contoh gambarnya itu kita lihat dari glomerulusnya, kemudian ada tubulus proximal, tubulus distal, dan collecting duct, Henle. Nah, di sini yang lengkap untuk bagian dari ginjal. Nah, kemudian untuk ekspresi melalui ginjal itu kurang lebih 180 liter per hari, dengan aktif 2 liter per hari ya. Yang disaring itu 180, tapi yang diekspresikan itu kurang lebih 2 liter per hari. Di mana pada prosesnya itu pada glomerulus itu terjadi filtrasi yang akan masuk ke dalam darah, kemudian terjadi reabsorpsi pada tubulus, kemudian terjadi juga sekresi, sekresi itu penyerahan kembali untuk zat yang finalnya dikeluarkan, kemudian ada konsentrasi air dihapuskan dari urin dan konsentrasinya dibuang. Dan ini kita lihat contohnya untuk yang mulai dari yang komponen dari membran partisi, kemudian kita lihat dari asam urin, yang ini contohnya adalah metamfetamin. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ternyata dalam kondisinya itu sejumlah metamfetamin yang diekspresikan biasanya itu akan menimbulkan asam urin dengan pH 4,9 sampai 5,3. Nah, kemudian keefektifan eliminasi ditentukan oleh beberapa parameter eliminasi seperti ketetapan kecepatan eliminasi atau KE, kemudian tes tengah eliminasi waktu paruh eliminasi racun, jumlah racun di dalam tubuh tinggal separuh 50%, kemudian clearance total. Ini ditakutkan sebagai volume distribusi yang dibersihkan dari racun tiap satuan waktu karena ekspresi racun melalui ginjal, hati, paru, kulit, dan tempat ekspresi lain di dalam tubuh. Kemudian ada juga lewat empedu. Ini peranan bagi penawar racun, hati juga sebagai pintu gerbang masuknya racun pangan dari saluran cerna ke sirkulasi darah karena adanya vena porta dan vena hepatica. Nah, karena kita tahu juga bahwa di hati ini metabolisme racun ya, fungsinya itu mengekspresikan racun yang masuk kemudian dimetabolismekannya ataupun justru sebaliknya dan membuat senyawa lebih beracun melalui mekanisme pengapatan. Nah, ekspresi lewat empedu ada dua kemungkinan dalam ekspresi, yaitu ginjal dan empedu. Pada umumnya, senyawa polar dan besar dengan berat molekul belum bisa daripada 300 cenderung berekspresi langsung ke empedu tanpa terlebih dahulu melalui sirkulasi sistemik. Kemudian oleh hepatosit, racun akan metabolnya dan diteruskan ke tanah kuli, kandung empedu, kemudian di usus halus dan akhirnya diekspresi lewat feses. Ini kita lihat gambaran di hati dari vena portal ini yang masuk ke dalam hati ya, kemudian itu di metabolisme, kemudian hasil dari metabolismenya itu akan diteruskan kepada tempat yang memang masih ada potensi untuk bisa digunakan kembali, sedangkan yang tidak digunakan itu akan dikeluarkan melalui feses atau bentuk feses. Ekspresi akan tetapi selama berada di usus, racun pangan tersebut punya kesempatan untuk bersentuhan dengan mikroflora atau bakteri usus. Akibatnya racun pangan tersebut dapat termetabolisme oleh bakteri usus, dan pengetahuan tentang daur antara hepatitis seringkali sangat membantu pencegahan atau terapi keracunan. Misalnya, keracunan metal merkuri yang sering mencemari ikan dicegah penyebarannya dengan pemberian resin politol. Kemudian resin ini akan mengikat merkuri sehingga mencegah reabsorpsi senyawa.
Kemudian jalur ekspresi lain bisa lewat air susu, kemudian bisa juga keringat ataupun disekresikan ke dalam lambung ataupun lidah. Contohnya para ibu yang terpegangnya dengan DDT dapat menyebabkan si bayi menerima kadar DDT yang lebih besar daripada yang ada dalam diri si ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas?